Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi tud'u fihi al-mizan. Amma ba'd. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala Nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma sholli alaihi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air. Pertama dan yang paling utama, segala puji bagi Allah yang maha pengasih tapi tak pernah pilih kasih. Tuhan semesta alam, pemilik kerajaan langit dan bumi, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat fastabiqul khairat, untuk menggapai ridha Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung, Nabi akhiruz zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman edan menuju zaman sedan, dari zaman jalan kaki menuju zaman Kawasaki, dari zaman kufur menuju zaman bersyukur, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami menguraikan syahril Quran dengan tema membentuk generasi yang berkarakter. Hadirin yang berbahagia, ilmu pengetahuan adalah salah satu media untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Namun, di sisi lain, ilmu, pengetahuan, dan teknologi canggih tidak mampu menumbuhkan akhlak yang baik. Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, bahwasannya dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, telah ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Gejala kemerosotan akhlak dewasa ini bukan hanya menimpa di kalangan dewasa, tetapi juga menimpa di kalangan anak-anak. Teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain.
Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka ia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting bagi dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Kecanggihan perangkat digital yang semakin hari kian berkembang pesat, kian melonjak kuat, kian meningkat hebat. Namun, hal ini juga berdampak bagi kemunduran kualitas generasi. Sudah terlihat jelas hadirin, potret buram generasi kita saat ini seperti yang biasa kita lihat di media-media massa. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana cara membangun generasi penerus Islam yang berjiwa rabbani di zaman modern yang seperti ini? Yakni dengan cara memperkokoh akidah dan akhlak. Akidah bersumber dari Allah Subhanahu Ta'ala, Sang Maha Penguasa. Seorang mukmin, terutama generasi muda yang sekarang harus bisa memahami bahwasannya akidah yang benar adalah tonggak dari segala tingkah laku, tabiat dan karakter. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya berdirinya suatu bangunan dengan kokoh dan megah tanpa pondasi yang kuat merupakan suatu perkara yang mustahil. Oleh karena itu, hal yang harus dibangun untuk menciptakan generasi Qurani yaitu dengan memperkokoh akidah. Karena akhlak membentuk pemuda menjadi pemuda yang cekatan, panutan, dan tauladan. Luqman Hakim, seorang pemberi nasihat, memberikan penjelasan bahwasannya bagaimana cara menumbuhkan akhlak dalam Islam, yakni dengan cara memperkokoh akidah. Karena akidah merupakan jadi benteng bagi manusia dari segala hal-hal yang bisa merusak akhlak. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Luqman Hakim memberi peringatan kepada anaknya bahwasannya
karena hal itu bisa merobohkan fondasi akhlak dan juga menghancurkan nilai-nilai moral. Kemusyrikan merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Mempersekutukan Allah di sini memiliki artian yang sangat sensitif. Terkadang tanpa kita sadari, kemusyrikan itu ada di tengah-tengah kita. Apalagi pada era teknologi yang semakin canggih. Esensi dari kemusyrikan ini kian gencar merangrang umat Islam. Tanpa ampun, segenap Muslim dari berbagai jenjang usia telah terlena dalam buaian indah yang terbungkus dalam kenikmatan semu. Oleh karena itu, orang tua juga berperan dalam membimbing anak agar menjadi generasi yang berkarakter Qur'ani, seperti halnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain memberikan penjelasan bahwasannya orang tua janganlah sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah dalam perihal harta, namun lemah di sini merupakan lemah dalam berbagai aspek. Salah satunya lemah dalam berakhlak dan juga lemah dalam berakidah. Al-Quran mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman bagi umat manusia dalam bersikap maupun berperilaku. Lingkungan menjadi faktor utama untuk menentukan karakter seseorang. Ketika seseorang besar berada pada lingkungan yang religius, maka hal itulah yang akan ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang besar berada pada lingkungan yang negatif, maka hal itulah yang akan ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, untuk membangun generasi yang berjiwa Qur'ani, maka lingkungan menjadi faktor utama dalam peran sentral prosesnya. Terutama dan yang paling utama dalam lingkungan keluarga.
Membangun kekuatan akidah merupakan prinsip utama yang harus dilakukan. Karena akidah merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan kita. Mengapa akidah menjadi dasar semuanya? Karena tanpa akidah yang kuat tidak ada semangat dalam beribadah. Dan tanpa ibadah yang baik tidak akan terbentuk akhlak yang baik. Ketika akidah sudah kokoh, maka ibadah dan akhlak senantiasa mengikutinya. Hadirin yang berbahagia, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya akidah merupakan prinsip utama untuk membangun generasi yang berkarakter Qur'ani. Oleh karena itu, kita harus membangun akidah dengan kuat. Generasi muda dituntut menjadi generasi yang cekatan, panutan, dan tauladan. Dengan akidah, kita akan melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah dan cerdas. Karena akidah adalah hal yang terpenting bagi hidup kita. Generasi muda sekarang adalah khalifah di masa depan. Pisau arit memotong duri, mohon pamit undur diri. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.